al ibaratu Al-ibaratu asyai'ah dan ungkapan populer. Sobahul khair, selamat pagi. Selamat pagi. Terus dijawabna Sobahun nur. sobahun nur. Nah maksudnya teh Selamat pagi juga. selamat pagi juga. Naharukum. Nah naharukum teh Naharukum sa'idah. naharukum Selamat siang. saidah, selamat siang. Terus Sa'idatun mubarakah. saidatun mubarakah non teh Selamat siang. selamat siang juga. Terus Masaul khair. masaul khair, Selamat sore. selamat sore. Masaun nur. Masaun nur, selamat Sore juga. sore juga. Ini kaifa bagaimana Haluk. halaka, bagaimana kabar anda gitu. Kaifa haluk. Kaifa haluk, kaifa haluk Bagaimana kabarmu? bi khair, baik. Walhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, sip. Kemarin itu ya, Huruf. huruf. Huruf itu adalah sesuatu yang menjadikan yang tersusun menjadi sebuah kata. Susunan kata itu adalah huruf. Contohnya adalah a, ba, ta, ta. Itu namanya huruf. Huruf ya. Abatasa itu adalah huruf. Kemudian huruf ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada al-huruf al-hijaiyah, yaitu ada huruf hijaiyah yang abata tajahaho dadaro Jasyakha. dadaroza sasha so sampai akhir. Ada juga al-huruf al-ma'aniyah, yaitu adalah huruf yang memiliki arti. Jadi bukan sekedar huruf tapi memiliki arti tersendiri. Yang dikenal oleh kita disebut dengan kata sambung. Contohnya min, apa? Dari. Ila, an, dari. Ala, Atas. fi, di. Rubba, kebanyakan. Nah, kebanyakan. Iya. Ka, seperti. Bi, dengan. Li, untuk. Nah, kemudian kemarin ada juga huruf kosamnya. Wa, demi. Ta, demi. Bi, demi. Nah, sehingga kita singkat tuh kemarin huruf ma'aniyah itu dengan kita hafal. Barangkali ada yang masih hafal? Contohnya min wa ila wa an. 1 2 3. Min wa ila wa an. Wa ala wa fi rubba. Wa ala wa fi ruba. Al ba'u wal kafu wal lamu. Al ba'u wal kafu wal lamu. Ya. Wa huruful qasami wa hiya. Wa huruful qasami wa hiya. Al wawu wal ba'u wat ta'u. Al wawu wal ba'u wat ta'u. Nah, itu adalah kata-kata sambung. Kata-kata sambung. Ada juga yang lain seperti wa, dan, ma, eva, maka, tuma, kemudian au, am, atau. Tapi itu tidak berpengaruh banget. Karena dalam bahasa kita terkadang tidak diterjemahkan tapi diganti dengan koma. Gitu. Nah, itu huruf ma'aniyah, huruf yang memiliki arti. Jadi huruf itu terbagi dua, ada yang tidak memiliki arti disebut dengan huruf hijaiyah, ada yang memiliki arti yang disebut dengan huruf ma'aniyah. Kemudian kalimat, kemarin kita masuk di kalimat, bahwasanya kalimat terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ismun. Apa itu ismun? Kata benda atau sifat. Kata benda, contohnya kolamun, benda. Kemudian yang kedua jamilun, sifat. Apa makna jamilun? Bagus. Ganteng, bagus, indah. Qobihun. Mana qobih? Jelek. Lawannya jelek. Jelek, buruk dan yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah fi'lun, kata kerja. Yang terakhir adalah harfun, kata sambung itu yang tadi. Nah, jadi al-huruf al-ma'aniyah memiliki arti itu maksudnya ke kalimat. Yang namanya kalimat adalah gabungan dari huruf-huruf yang memiliki arti. Jadi kalau memiliki arti, gabungan huruf itu maka disebut dengan kalimat. Tapi kalau misalnya tidak memiliki arti,
maka tidak disebut kalimah sekalipun itu gabungan dari kata-kata. Contohnya adalah kalau ngirim pesan misalnya waka waka waka. Nah, sekalipun dia gabungan dari kata, tapi tidak dianggap itu adalah kalimat. Gitu. Wak 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 wak. Atau misalnya me, itu pun nggak dianggap kata dalam bahasa Arab. Hanya disebut dengan suara saja. Kenapa? Karena tidak memiliki arti. Kita bersiap. Nah, kemarin kita juga sudah mendeteksi bahwasannya kita bisa membedakan ini isim, ini huruf, ini fiil, kata kerja dengan dua thariqah. Yang pertama bil makna, dengan memahami artinya, terjemahnya. Nah, gitu. Yang kedua dengan ciri-ciri. Kemarin kita dengan pengertian sudah bisa ya, sekarang ciri-cirinya sudah bisa. Nah, kemarin kita baru di fiil, di isim. Apa ciri-ciri isim? Alif lam, tanwin, jar. Sebenarnya udah di-share di grup ada. Nah, kemarin ciri-ciri isim. Yang pertama Hokdun, harokatnya kasar. Jadi kalau ada kata harokatnya kasar pasti itu isim. Gitu. Khofad. Khofad, ada hokdun. Contohnya apa? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba. Allahi, harokatnya Kasroh. Dia isim atau fi'il? Isim. Berarti Allah itu benda, memiliki wujud. Ar-Rahmani, yang maha penyayang, harokatnya Kasroh. apa artinya? Penyayang. Yang maha penyayang. Benda atau sifat? Sifat. Yang Jadi menyandar kita gitu sebutin, ya. namanya isim itu bisa benda ataupun sifat. Oke. Ar-Rahimi, sifat. Makanya harokatnya kasroh. Kasroh. Jadi kalau dapat para iwan dalam Al-Quran dalam hadis harokatnya kasroh, berarti itu adalah isim. Karena fi'il gak mungkin kasroh. Fi'il gak mungkin kasroh. Kata kerja itu gak mungkin kasroh. Jadi kasroh ini adalah khususiyat yang hanya dimiliki oleh isim. Itu paling mudah mendeteksi. Yang kedua adalah tanwin. Ya, kemarin sudah tanwin ya. Tun, tan, tin. Nah, tanwin di akhirnya menggunakan tun, tan, tin. Contohnya kitabun atau kitaban atau kitabin. Kitabun, kitaban, kitabin. Pokoknya kalau di akhir harokatnya dia adalah apa? Tanwin, double. Nah, maka pastikan dia itu adalah isim. Kalau dalam Al-Quran apa contohnya, ada yang bisa ngasih contoh tanwin dalam Al-Quran yang ada tanwinnya? Contoh tanwin. Jami'an. Nah, Kitabun. wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jami'an. Nah, jami'an semuanya, maka itu diartikannya makanya adalah jamak. Nah, kenapa? Karena tidak mungkin tidak berwujud. Yang namanya isim harus berwujud. Makanya jamak muslimin gak bisa disebut. Yang penting mah kumpulan kaum muslimin, gak bisa gitu. Harus ada wujudnya, nah, kayak gitu. Kenapa? Karena yang namanya isim yang harus memiliki wujud. Harus ada bentuknya. Dan bukan sifat itu ya. Sifat juga Bisa. kemudian yang selanjutnya adalah alif lam.
Kalau ada pegang alif lam di awalnya, maka pasti itu adalah isim kata benda. Contohnya Al-masjid. biar mudah kayak ini ya. Al kita atau al kita atau al kita al kitabu al kitaba al kitabi. Dalikal kita itulah kita. Nah, harus berwujud gak? Berwujud. Mana buktinya? Ini Quran. Nah, kayak gitu. Cirinya alif lam. Nah, dan alif lam ini dia gak mungkin bertemu dengan tanwin. Kalau ada tanwin maka gak boleh ada alif lam. Kalau ada alif lam maka dia gak boleh ada tanwin. Itu prinsip. Makanya ada istilah puisi gitu. Dengan istilahnya ini. Kalau tidak ada, kalau engkau tanwin maka engkau gak usah jadi makrifah, gak usah jadi alif lam. Kalau kamu mau sama saya, jangan nikahin dia. Kayak gitu. Kalau mau sama dia, maka jangan nikahin aku. Kenapa? Karena aku bagikan tanwin dan alif lam. Aku bagikan tanwin dan alif lam. Gak akan pernah bersatu selama-lamanya. Nah, kalau dari kaidah al-kitabun, nah gak boleh. Maka ketika kita baca nanti gak boleh kita digabungkan dua-dua. Nah, kemudian kemarin kita juga tambah, yaitu dengan didahului dengan huruf jar. nah, huruf jar. Huruf jar. Contohnya fil kitab. Fil kitab. Jadi setiap huruf jar pasti kesananya isim. Dan setiap setelah huruf jar maka dia harus harokatnya kasroh. Huruf jar tadi apa aja? Min, wa ala, wa fi, ba. Harus hafal ya. Kemudian huruful qasam. Mari ya. Kita percepat ya. Huruf qasam kemudian apa aja? Ba, kemudian ta, kemudian waw. Contohnya Wal asr. wallahi. Nah, kalau ada huruf qasam, harokatnya kesananya menjadi apa? Kasroh, maka ini adalah huruf qasam biasa. Kalau di awal kata, wallahi. Dan kalau huruf qasam kita udah paham, oh sini sih. Ini ciri-ciri sih. Kemudian yang selanjutnya, nah ini, yaitu didahului dengan kata ma atau mi atau mu. Ma, mi, mu. Nah, jadi ciri isim itu bisa kita lihat pertama dengan khafad, harokatnya kasroh, kedudukan tanwin, tun, tantin, kitabun, kitaban, kitabin, atau alif lam, al-kitabu, al-kitaba, al-kitabi, atau huruf jar, ada huruf jar. Setelah huruf jar pasti kesananya adalah isim. Gak mungkin fi'il. Mustahil. Nah, kalau dalam bahasa Arab. Huruful qasam. Ba, ta, wa. Artinya semuanya demi. Demi ba, demi ta, demi wa, demi. Wallahi, billahi, tallahi, artinya demi Allah. Selanjutnya ma, mi, mu. Nah, ini gak ada di kitab yang lain. Contohnya mas kanun. Apa dimaskan? Tempat tinggal. Sakana artinya tinggal. Maskan artinya tempat tinggal. Isim apa? Nah, isim makan. Tempat. Nah, dilihatnya di sini. Ma. Kemudian mi. Biar bersama. Mi nasatun.
Mikna satu itu apa? Sapu. Saku, Sapu. sapu. Nah, Oh, asal iya. katanya adalah kanasa. Kanasa yaknusu artinya menyapu. Kalau harokatnya dia ke bawah, mi, biasanya ini adalah isim alat. Oh, apalagi saya sapu. Alat untuk melakukan perbuatan itu. Kalau ini biasanya isim makan atau isim zaman. Nah, Zaman itu waktu. waktu menunjukkan waktu tempat biasanya pakai mak. Maskanun tempat tinggal atau waktu dia tinggal. Nah, kalau mi biasanya adalah alat untuk melakukan pekerjaan itu. Misalnya di sini kanasa yaknusu artinya itu adalah sapu. Maka kalau maknasu atau makna satu kalau pakai mim artinya adalah tempat dia menyapu. Kalau mikna satu artinya adalah alat untuk menyapu. Apa artinya? Ya sapu. Kayak gitu. Nah, Sekali lagi Tan, kalau ma itu menunjukkan isim makan atau isim zaman. Gitu. Kalau kalau mi biasanya menunjukkan isim alat. Makanya nanti misal di sakana Rumah pelakunya. Ya. Yang mana pelakunya? Yang mu Yang mu adalah pelaku. orangnya ya, pelakunya. Kalau mu contohnya muslimun. Mukminun, munafiqun. Objek berarti ya? Atau Pelaku. pelaku ya? Orangnya. Orangnya. Biasanya ini adalah fa'il Maskanatun. atau pelaku. Nah, orang yang melakukan Fa'ilun. pekerjaan itu. Muslimun artinya orang yang menyerahkan dirinya. Musyrikun artinya adalah orang yang menyekutukan Allah. Mukminun artinya orang yang meyakini Allah. Nah, kayak gitu. Kemudian apa? Munafiqun orang yang bermuka dua. Muhajirun artinya orang yang berpindah. Mujahidun artinya orang yang bersungguh. Nah, itu ya. Mustami'un orang yang pelaku mendengar kumatan sok ngadengkeun gitu tah hobi mendengar. Mustami'un. Oh. Orang kan orang yang mendengarkan. Iya. Nah, Oke. kalau mi, ma biasanya isim makan, isim zaman, mi isim alat. Gitu. Karena dalam bahasa Arab nanti itu sistemnya. Fil madhi, mudhari, amar, masdar. Madhi, mudhari, masdar, kemudian ada keduanya ada di sana nanti. Supaya tidak terlambat ya. Jadi intinya di antara cirinya kalau ada kata di awalnya ma, mi, mu itu pasti adalah isim. Contohnya maskanun, miknasatun, muslimun. Mim kalau ma biasanya menunjukkan isim makan atau isim zaman, menunjukkan itu adalah tempat ataupun waktu. Kalau mi biasanya menunjukkan alat. Nah, miftah alat membuka. Asal kata fataha artinya membuka. Alat membuka miftah. Menutup golako yagliku. Nah, alat untuk mengunci adalah miglakun. Disebut bahasa kita gembok. Nah, kemudian kalau misalnya dhamma biasanya dia pelaku. Fa'ilnya, pelakunya. Ini untuk mendeteksi kalau misalnya ada mim pasti kesananya kemungkinan besar itu adalah isim. Hah? Pelaku orangnya kan isim, benda. Nah, gak mungkin pelakunya tidak berwujud. Gitu. Nah, naumnya. Isim dari bentuk apa? Naum. Mana naum macamnya? Ternyata isim itu terbagi lagi. Dari segi Nauun. ini cirinya. Isim mufrad. Nah, yang pertama itu naumnya adalah mudzakkar. Mu'an. Nah, Ayah namanya tanya. kalau di sana di sini tidak dijentrekan tapi ada. Siap, tulis lah. Gitu.
Karena udah ngirim sih. Yang direkin. Dinacain trok. Mungkin trok. Bedanya ini. Kalau mudzakkar gak pakai ta marbutoh, kalau muannas pakai ta marbutoh. Cirinya. Kalau isi. Contohnya muslimun. Muannasnya Muslimatun. muslimatun. Gitu ya. Jadi intinya di sini kita hanya mengetahui isim kalau misalnya pelakunya adalah yang dimaksud ini perempuan pasti ada tak marbutohnya. Gitu. Kalau misalnya nggak pakai tak marbutoh berarti itu mudzakkar. Hah? Itu pengecualian. Karena kalau apalagi ke isim, ke nama seseorang, ilham. Di kita ilham pasti laki-laki. Tapi di Arab itu ilham adalah ciri khas perempuan. Hamzah, Sajaratun. syajarah. Sajarah berarti kan mana setan? Mu'annas. Makanya Allah berkata hadhihi syajarah. Jadi kalau sedang kita jauh Naon macam. Naun. Intinya Inilah. Ya. dari segi Naun. nya, Ya, ya. naon, Naun. macam. Macam. Kemudian dari segi kism, pembagiannya Kinsem. kismun. Kismun ya, pembagiannya ya. Yang pertama muqrabun. Mu'rabun. Istilah aja, menggunakan istilah. Mabniun. Mu'annath. Nah, mu'annath. Coba Pak Rewan cek dulu. Mudzakkarun. Mudzakkarun. Laki-laki. Laki-laki. Mudzakkarun. Mudzakkarun. Laki-laki. Laki-laki. Mu'annathun. Mu'annasun. Mu'annathun. Mu'annasun. Perempuan. Perempuan. Nah, itu aja untuk mengenal ciri. Tambah satu kata aja berubah. Muslim. Muslimatun. Jadi ini biasanya banyak berlaku untuk apa? Fi'il yang berubah menjadi isim. Muslimun, muslimatun, musyrikun, musyrikatun. Nah, kemudian mukminun, mukminatun. Nah, selanjutnya dari sisi pembagiannya isim itu ada isim yang mu'rab. Mu'rab itu artinya isimnya itu harokat di akhirnya dia bisa berubah-ubah. Bisa menjadi dhammah, bisa menjadi fathah, bisa menjadi kasrah. Sebenarnya adalah isim mu'rab dan itu banyak. Nah, tulis ya. Banyak. Jadi gak perlu dihafal. Nah, yang kedua adalah mabni. Ini sedikit. Berarti boleh dihafal. Jadi kalau ini setia, ini gak setia bahasanya gitu. Contohnya al-kitabu atau kitabah atau kitab. Boleh. Tapi ada isim mabni, dia gak bisa berubah apapun kondisinya. Mau didahului huruf jar, mau apapun sebabnya, dia akan selalu kondisinya sama seperti itu. Contohnya dhamir. Apa artinya huwa? Dia seorang laki-laki berdiri. Nah, huwa. Dia gak bisa jadi hui. Gitu. Dan dia gak bisa jadi hu. Kalau sudah huwa, selamanya dia huwa. Huwa. Dia gak bisa berubah jadi kaifu, jadi kaifi. Dia akan selamanya kaifa apapun kondisinya. Itu harus dihafal. Itu tema beniun ya. Mabni tetap Mabni tidak bisa. bisa. Huwa tetap huwa ya. Huwa ini berubah mabni. Mu'rab dan ya. Kemudian apalagi contohnya dalam Al-Quran seperti allai, isim mausul artinya kata sambung. Nah, yang memiliki arti yang.
Kemudian di belakangnya isim istifham, kata tanya. Mada, man, mata, aina, bimada, kaifa, kam. Ini semua tidak bisa berubah. Mada jadi madu, nah, bisa. Atau madi, nggak bisa. Bisa berubah artinya.